bergabung kembali di podcast Logmed kali ini, yaitu Logika Matematika. Dengan episode berapa teman-teman? 3. Oke, di episode 3 kali ini kita akan membahas sesi prestasi dengan saya, Siti Dinia Jasipa, yang akan menemani teman-teman di sini dengan podcast yang penuh makna dan juga inspiratif. Halo Sobat Logmed, selamat datang kembali di podcast Logmed, Logika Matematik. Dan tempat ini kita akan mengobrol santai dan penuh makna dengan saya, Siti Dinia Jasipa, selaku moderator yang akan menemani kalian pada hari ini dalam obrolan yang menarik dan juga inspiratif. Hari ini kita akan kedatangan tamu spesial yang sudah gak asing lagi di kalangan mahasiswa berprestasi. Beliau adalah peserta kampus mengajar angkatan 6 tahun 2023 dan juga juara 2 kompetisi media pembelajaran matematika dalam serangkaian GGM UPI tahun 2023, finalis lomba media pembelajaran mahasiswa dalam serangkaian Pekan Gema Matematika Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2024, dan juara 1 pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat IKIP Siliwangi tahun 2024. Yang terakhir ada juara terbaik kategori gagasan kreativitas Pilmapres 2024 LR Dikti Wilayah 4 tahun 2024. Oke, dan beliau juga aktif di berbagai organisasi dan juga punya segudang pengalaman yang luar biasa di kampus. Yuk langsung saja kita sambut kepada Teh Vina. Halo Teteh. Oke, Teteh apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik ya Teteh. Langsung saja ya teman-teman. Yang pertama, kan tadi sudah dikasih tahu ya kepada teman-teman bahwa Teh Vina itu banyak sekali segudang prestasi. Nah, jadi mau tahu nih Teh, ceritanya gimana sih awal Teteh bisa mengikuti banyak prestasi, dan juga apa sih motivasi Teteh pertamanya gitu? Oke, awal ceritanya ya karena pertama masuk IKIP Siliwangi, pertama masuk perkuliahan gitu ya Teh. Saya udah diniatkan gitu untuk tidak hanya kuliah pulang saja, tapi ingin memiliki pengalaman yang lain gitu, baik itu organisasi maupun prestasi-prestasi lainnya. Itu yang pertama, tujuan saya untuk berkuliah. Dan motivasi saya itu karena untuk menurut saya kuliah itu kalau hanya kuliah pulang saja itu kayak ada yang kurang gitu Teh. Jadi dari saya ingin menambah pengalaman yang lebih gitu. Oke, jadi teman-teman ternyata kuliah tuh jangan cuma kuliah pulang katanya, lebih baik mencari pengalaman yang lebih banyak. Apalagi kita generasi muda ya Teh ya, harus mencari pengalaman yang banyak gitu ya teman-teman. Nah, ngomongin prestasi nih Teh, menurut Teteh definisi prestasi itu apa sih, dan apa hanya tentang nilai akademis atau ada di dimensi lain gitu tentang prestasi? Kalau menurut saya prestasi itu tidak hanya di bidang akademik ya, ada di non akademik, karena kemampuan seseorang itu banyak sekali, beragam sekali, baik itu di akademik maupun non akademik. Tetapi memang beberapa orang bisa memilih, baik itu mereka bisa fokus di akademika atau non akademika gitu Teh. Jadi prestasi itu teman-teman gak cuman hanya di akademik, dan bisa pun di luar akademik ya, betul. Terus banyak nih biasanya kan kita tuh Gen Z nih suka kayak gak disiplin dalam waktu kan, kayak kalau misalnya dalam belajar kita sering tidak fokus. Nah, gimana sih Teteh bisa mengefektifkan waktu untuk antara prestasi akademik dan juga lainnya gitu? Manajemen waktu mungkin ya Teh itu masuknya. Kalau dari saya pribadi untuk manajemen waktu itu antara akademik dan prestasi, menentukan skala prioritas Teh. Karena prioritas itu ada yang penting tapi mendesak, ada yang penting tapi tidak mendesak gitu. Saya gitu sih Teh, skala prioritas agar akademik dan kita prestasi atau event yang sedang kita ikuti juga berjalan dengan seimbang. Jadi nggak ada yang lebih atau ada yang kurang gitu. Untuk skala prioritas sih.
Nah, boleh gak sih Teteh ngasih tips gimana sih Teteh ketika di masa kuliah gitu membagi waktunya, dan apa sih tips skala prioritas Teteh gitu? Mungkin biar teman-teman juga lebih ngerti dan lebih paham. Boleh. Kalau untuk aku pada saat itu mungkin yang salah satunya pada saat Pilmapres ya, karena itu adalah salah satu tanggung jawab atau amanah yang diberikan sama aku gitu dari prodi khususnya dan dari kampus juga. Yang pertama pasti dari kampus juga untuk mementingkan akademik dulu, perkuliahan dulu. Dan ketika itu sudah selesai, aku bisa melanjutkan ke urusan-urusan perlombaan Pilmapres itu yang mengurusi yang belum selesai, kayak misalnya berdiskusi dengan dosen untuk gagasan kreatif yang aku buat, terus berlatih kemampuan bahasa Inggrisnya, dan alhamdulillah dari kampus tuh sangat memfasilitasi teh. Kalau pada saat itu dalam ajang Pilmapres ada kita dilatih dari setiap prodi itu calon-calon mahasiswa berprestasinya dilatih untuk kemampuan bahasa Inggrisnya. Ada sebuah forum untuk keterampilan bahasa Inggris itu agar lebih mumpuni, agar lebih baik gitu kemampuannya. Dan alhamdulillah dari situ juga ada dampaknya kepada kita gitu teh. Oke, tadi Teteh kan sudah menyinggung, alhamdulillah ya di kampus IKIP Sidemang ini menyediakan seperti belajar ya gitu, ada kayak pembimbingnya lah ya gitu ya, betul, seperti mentornya. Nah, menurut Teteh apakah gitu pernah memiliki mentor tersebut, seberapa besar sih pengaruh adanya pendamping tersebut terhadap pencapaian Teteh sekarang gitu? Metode yang skala prioritas itu bagaimana? Enggak, ini lebih ke, kan Teteh tadi sudah menyinggung nih tentang kalau di IKIP Sidemang itu diberikan fasilitas mengenai pembimbing gitu, kayak dikasih ruang juga buat pengajarannya gitu. Nah, menurut Teteh sih seberapa besar gitu pengaruh tersebut buat Teteh gitu? Oke. Pastinya sangat berpengaruh ya teh, karena aku yang masih awam gitu terhadap Pilmapres itu, dan awalnya masih bingung teh ini ajang apa sih gitu. Dan alhamdulillah dari dosen-dosen prodi gitu memfasilitasi Vin ikut ini ya gitu, nanti dibimbing sama ada dosen ini gitu. Dan alhamdulillah semenjak ada bimbingan dari dosen itu, aku lebih ngerasa siap gitu, ngerasa siap karena bekal-bekal yang udah disampaikan kepada aku gitu, itu juga sangat berguna buat aku gitu dalam ajang itu teh. Oke. Kan dosen kita kayak disuruh, kayak secara langsungnya disuruh lah ya, kayak ayo ikut gitu kan ya dosen tuh. Nah, gimana sih caranya buat tips buat teman-teman agar si dosen tuh notice kalau kita mampu gitu buat mengikuti hal tersebut? Apakah ada trik tertentu atau bagaimana? Oke. Sebenarnya tiap orang punya trik-trik tersendiri ya teh. Coba kalau dari aku, karena di IKIP tuh kuliah, yang pastinya di kuliahan pertama harus kita aktif ya. Jangan hanya diem aja, kita harus aktif, begitu aktif bertanya, aktif memberikan pendapat kita terhadap dosen yang sedang mengajar gitu. Dan aktif juga di organisasi karena di organisasi itu benar-benar sangat berpengaruh gitu terhadap diri kita, baik itu soft skill maupun hard skillnya. Kita bisa mendapatkan relasi lebih, kita lebih memiliki pengalaman yang lebih juga, bahkan yang kita nggak dapat di perkuliahan aja kita bisa dapat di organisasi gitu. Jadi kalau dari aku, aktif di perkuliahan, aktif di organisasi, dan kita tunjukkan kemampuan diri kita yang baik gitu, kemampuan diri kita yang lebih gitu daripada mahasiswa lainnya gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Selain aktif untuk berprestasi di kelas maupun perlombaan dimanapun, ternyata organisasi juga salah satu tempat untuk jembatan ya teh, bisa jembatan awal
mengikuti berbagai banyak prestasi gitu teman-teman. Baru juga mau ditanya ternyata udah disinggung sama tetehnya gitu. Ternyata organisasi itu sangat penting untuk kita mengembangkan dirinya tentunya seperti itu ya. Iya, dan kadang mungkin banyak mahasiswa yang berpikir gitu teh, apa organisasi gitu, nanti kuliahnya nggak fokus gitu. Itu kalau menurut aku persepsi yang kurang tepat gitu, karena apa ya, organisasi itu malah kita mempunyai kemampuan lebih, hard skill, soft skill, kita ikut kepanitiaan, kita ikut perlombaan, kita jadi walaupun emang kita harus effortnya lebih gitu ya dibandingkan yang hanya kuliah saja, tapi nanti akan berimpact kepada kita di masa yang akan datang, baik itu pekerjaan dan lainnya gitu. Oke, gitu. Nah, nyinggung lagi ke prestasi ya Teh ya. Kan pasti banyak banget nih yang Teteh ikuti selain yang sudah disampaikan tadi. Pasti setiap perlombaan ataupun pencapaian tuh pasti kita gak mungkin selalu menang ya Teh ya. Gak mungkin selalu sukses. Kita juga pasti mengalami suatu kegagalan yang dimana kegagalan tersebut dapat membangun kita kembali kan. Nah, gimana sih Teteh cara menyikapi atau mengatasi kegagalan tersebut atau hasilnya tidak sesuai gitu dengan diharapkan oleh Teteh? Nah, gimana sih tanggapan Teteh? Oke. Kalau tentang kegagalan pasti pernah ya gagal gitu, tapi kalau aku pribadi menghadapi kegagalan itu bukan malah down, tapi malah oh berarti aku harus mencari peluang yang lain, bukan malah gak mau lagi gitu. Pernah gagal waktu itu kayak di salah satu event gagal, walaupun udah semaksimal mungkin ya, tapi mungkin belum rezekinya, belum dikasih kesempatan. Tapi kalau dari aku gagal tersebut juga ada sesuatu yang bisa kita ambil gitu. Oh ternyata yang kurang dari aku ini, nanti kalau misalnya ada kesempatan lain aku harus lebih dari ini gitu. Oke, jadi kita kalau misalnya mengalami kegagalan bukan berarti kita berhenti sampai situ ya Teh ya. Kita harus mengevaluasi diri kita untuk menjadi lebih baik ya. Oke. Pertanyaan berikutnya Teteh ya. Untuk kita bisa mendorong diri kita untuk menjadi seseorang yang berprestasi itu, apakah ada dampak lingkungan atau pertemanan seperti pertemanan ataupun di rumah maupun dimanapun lah Teteh berorganisasi atau berteman, apakah ada dampak tersebut gitu? Nah itu salah satunya itu faktor lingkungan yang baik, dan alhamdulillah selama dari awal perkuliahan sampai sekarang aku dikelilingi sama orang-orang yang baik gitu. Awal perkuliahan maba aku ikut organisasi dan alhamdulillah dapat cutting yang baik, dan salah satunya itu yang membawa aku menjuari beberapa lomba gitu Teh. Dan dari cutting juga ngajak gitu waktu itu pertama, Vin ayo ikut ini gitu, ini manfaatnya ini loh. Awalnya juga apa sih ini gitu aku belum terlalu familiar gitu tentang ini. Gak apa-apa, kita belajar aja gitu, nanti dari situ ada manfaatnya lah, disebutkan lah manfaatnya apa gitu. Oh iya yaudah aku ikut, walaupun aku masih ngikut gitu ya karena belum terlalu ini. Oh ternyata kayak gini ya gitu, dan alhamdulillah makin kesini ya mau mencoba peluang yang ada gitu. Kalau boleh tahu nih Teh, apa sih itu yang pertama kali itu apa gitu ikutan lomba tersebut? Pertama kali itu mungkin dari teman-teman di sini pernah dengar PKM ya, program kreativitas mahasiswa yang berkolaborasi dari berbagai angkatan dan dosen juga. Nah itu pertama kali mencobanya itu, dan ya belum dikasih kesempatan untuk meraih menang gitu itu, dan tapi ya itu nggak berhenti sampai situ. Jadi ya karena di program studi matematika ini dosen-dosennya tidak hanya lomba tentang PKM saja, banyak lomba-lomba yang dosen-dosen sampaikan kepada mahasiswa, diinformasikan gitu kepada mahasiswa. Karena tapi lomba juga tidak hanya dari dosen ya, banyak kita juga bisa mencari lomba-lomba dari media sosial, sekarang udah banyak ya. Nah salah satunya itu kalau dosen memberikan kita informasi ada lomba ini nih, dan alhamdulillah dosennya juga mendukung kita untuk ayo ikut ini, cobain, nanti saya bimbing gitu ya. Saya
mencoba hal tersebut gitu. Oke. Nah, sudah dijelaskan ya sama Teteh tadi, ternyata dampak dari lingkungan yang sehat juga ternyata dapat mendorong kita untuk berkembang tentunya kan ya gitu. Nah, ngomongin gen kita sekarang gitu, Gen Z gitu. Kayak kan banyak tuh biasanya kayak anak-anak muda tuh bilang stres karena kebanyakan kayak terus lebih ke mental kalau apa-apa ke kayak pusing sama tugas, harus ikutan organisasi, ikutan prestasi. Nah, apakah ada kendala tertentu gak di Teteh gitu mengenai hal tersebut gitu? Kalau kendala ada, karena salah satunya ya capek itu udah pasti ya, capek. Karena aku ini kuliahnya nggak ngekos gitu, pulang kuliah di PP gitu, pulang pergi, itu salah satu kendalanya pasti capek. Dan salah satu cara mengatasinya ya dengan istirahat, pastinya istirahat yang cukup. Dan aku kalau misalnya lagi lelah, lagi capek, lagi bosen gitu, cari hal-hal yang kita sukai gitu, baik itu misalnya jalan-jalan, healing, kita makan, jajan gitu, cara mengatasinya gitu ya. Oke. Nah, berarti Teteh tuh kayak sebenarnya nggak selalu kayak harus belajar gitu kan. Kita juga tetap harus tetap istirahat gitu kan. Tetap bisa menyeimbangkan gitu kan. Oke. Nah, berikutnya ada pertanyaan mengenai inovasi dan kreativitas. Adakah contoh bagaimana inovasi dan kreativitas memainkan peran dalam prestasi mahasiswa di luar pencapaian akademis gitu teh? Inovasi berkreativitas. Jadi kayak adakah contoh Teteh menginovasi nih inovasi kreativitas Teteh dalam memainkan peran gitu sebagai mahasiswa yang berprestasi gitu. Inovasi, mungkin cara untuk aku berinovasi mungkin gitu. Cara untuk aku berinovasi salah satunya aku mencari permasalahan dulu. Yang pertama, permasalahan yang ada di lingkungan sekitar apa dan gimana sih cara mensolusikannya gitu dengan zaman sekarang yang sudah era digital dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu inovasi yang aku buat seperti itu. Yang dari permasalahan, kita angkat permasalahan tersebut, bagaimana cara mensolusikannya dengan era sekarang yang tepat dan berdampak juga. Gitu. Oke. Berikutnya sih mau nanya, kan biasanya setiap mahasiswa itu kan karakternya berbeda ya Teh. Ada yang percaya diri, ada yang tidak percaya diri. Nah, selain yang tadi ceritakan, apakah ada gitu tantangan maupun eksternal ataupun internal dari diri Teteh untuk menghadapi berbagai prestasi yang Teteh pernah ikut gitu, perlombaan yang pernah Teteh ikut? Kendala gitu. Kalau kendala, saya juga awalnya ikut kayak ajang-ajang gitu nggak percaya diri ya awalnya, tapi karena dari diri saya ingin mencoba peluang itu, karena setiap peluang itu nggak setiap orang mendapatkannya, dan ketika peluang itu ada di kita, ada di depan kita coba aja peluang itu Teh, karena ya itu nggak semua orang bisa dapat itu. Kalau kita menyia-nyiakannya itu sayang banget Teh. Bisa jadi dengan kita tidak percaya diri dan kita berani mencoba, itu menjadi hal yang bisa membangun kepercayaan diri kita. Oke. Jadi ada gak tips teman-teman yang mungkin kepribadian yang introvert gitu, kayak malu-malu gitu buat ikutan ajang perlombaan dan lain hal gitu, ada gak sih trik dan tipsnya gitu? Kalau bagi mahasiswa yang masih malu-malu gitu, masih mikir-mikir gitu ya, kalau dari aku, kenali dulu dari kalian sukanya apa sih, di bidang apa. Nah, dari situ tidak hanya di akademik ya, bisa non akademik juga. Kalian bisa cari yang kalian sukai, lalu cari wadah-wadah atau perlombaan-perlombaan yang sekiranya kalian tertarik gitu atas perlombaan tersebut dan ikuti gitu. Berani mencoba peluang gitu. Oke.
Oke, tadi juga sudah menyinggung ya sebelumnya balik lagi yang sebelumnya apa ya, Teteh mendapatkan lingkungan yang baik, terus dukungan yang baik. Nah, untuk keluarga nih, apakah mendukung banget gitu Teteh buat mengikuti berbagai lomba atau masih kayak kadang ada orang tua yang khawatir atau apa gitu? Nah, bagaimana sih? Kalau dari keluarga, alhamdulillah sangat support sekali ya, walaupun emang ada kekhawatiran tersendiri, ya namanya orang tua ya teh pasti ada khawatir terhadap anaknya, tapi kalau orang tua saya, kalau misalnya hal itu baik, hal itu untuk prestasi anaknya gitu, beliau sangat mendukung. Baik, kan waktu ajang itu bahkan sampai diantar jemput gitu teh, agar ya memastikan bahwa anaknya aman gitu. Sangat mendukung sekali sih teh. Oke, jadi mungkin orang tuanya tuh lebih mensupport karena juga halnya positif gitu Iya, ya. betul. Nah, mungkin dari Teteh juga pasti ada cara dimana buat meyakinkan orang tua kan, meyakinkan orang tua apakah kegiatan tersebut positif atau negatif. Nah, gimana sih cara menyampaikan kepada orang tua gitu terkait kegiatan tersebut? Cara menyampaikan kepada orang tua pastinya pasti izin ya, kayak aku mau ikutan lomba ini, buat apa, ini apa gitu, karena orang tua kadang menanyanya banyak ya. Untuk ini Bu, untuk perlombaan ini nanti di sini gitu, misalnya salah satunya itu ya Filmapres itu. Aku terpilih jadi mahasiswa berprestasi gitu Bu, alhamdulillah, dan alhamdulillah lanjut ke tingkat selanjutnya. Terus gimana, nanti kamu sama siapa? Alhamdulillah dari IKIP mendampingi dosen-dosennya, nggak sendiri gitu. Terus nanti gimana ininya, ya didampingi, aku nggak sendiri gitu. Sama orang tuanya gitu ya, jadi orang tuanya jadi percaya gitu kepada anaknya, bahwa anaknya juga nggak akan aneh-aneh gitu ya kan. Kebanyakan suka ada yang kayak anaknya tuh malah tidak membuat orang tua percaya gitu bahwa anaknya bisa mengikuti hal tersebut. Oke, mau tanya nih, kan Teteh banyak gitu ya pengalamannya. Nah, gimana sih cara meyakinkan diri bahwa hal tersebut tuh kan pastinya berpengaruh nih buat masa depan atau buat Teteh di dunia kerja gitu kan. Nah, gimana sih cara awalnya tuh Teteh meyakinkan kalau ini tuh ternyata nanti tuh bakal terpakai gitu si hal tersebut tuh gitu? Cara meyakinkan diri aku pastinya lihat kegiatan tersebut apakah berimpact positif atau negatif untuk aku pribadi. Kalau misalnya negatif ya pasti enggak ya. Kalau misalnya positif, selagi itu positif terus peluangnya ada, aku bismillah aja sih, tapi bismillah aja, coba aja, mau nanti hasilnya gimana pun, mau gagal atau berhasil, yang penting aku udah mencoba, aku nggak menyesal gitu karena tidak mencoba. Kalau misalnya udah nyoba tapi gagal kan nggak menyesal gitu, oh ternyata kegagalan ini salah satu batu acuan untuk aku lebih lagi gitu. Ada gak sih Teh salah satu kegiatan atau salah satu pengalaman Teteh yang ternyata benar terbukti terpakai gitu sampai buat sekarang Teteh gitu? Yang sangat terpakai pastinya yang itu yang kalau menurut aku yang Filmapres itu, yang mewakili kampus itu sangat terpakai sekali, karena dari situ aku punya relasi yang banyak, punya teman-teman dari kampus lain. Karena pada saat kemarin di tingkat LL Dikti itu kan banyak ya perwakilan dari kampus lain, kita bisa berbagi cerita pengalaman gimana cara dia jadi mahasiswa berprestasi. Di situ juga aku, oh ternyata dia keren loh, dia punya skill ini loh, dari situ oh aku bisa juga nih kayak dia gitu. Jadi banyak cerita-cerita atau kisah-kisah dari dia gitu, bagaimana cara dia yang bisa aku ambil, yang bisa aku ikuti juga gitu Teh. Oke, tadi udah menyinggung banyak banget tentang Filmapres ya. Nah, boleh gak sih buat teman-teman yang mungkin di sana juga belum tahu apa itu Teh Filmapres? Jadi boleh gak sih Teteh nyeritain sedikit gitu apa itu dalam kegiatan Filmapres itu apa dan apa dalam kandungan tersebut gitu, kegiatan tersebut? Filmapres ya, Filmapres itu pemilihan mahasiswa berprestasi. Itu
kegiatan dari kementerian dan ada beberapa tahapan di situ. Yang pertama itu ada tingkat prodi dan fakultas. Ini berbagi pengalaman aja saya ya. Ada tingkat prodi dan fakultas, terus nanti dari fakultas kita dipilih 3 orang terbaik untuk maju ke lembaga, ke tingkat kampus gitu. Nanti dipilih satu untuk mewakili kampus di tingkat LLDikti, dan udah dari tingkat LLDikti nanti ke tingkat nasional gitu teh. Oke. Untuk kegiatannya seperti apa sih teh? Biasanya kalau kita Filmapres itu? Oke. Kegiatannya itu kalau di Filmapres ada tiga bukan kegiatan, ada tiga kayak tahapan gitu. Yang pertama itu ada gagasan kreatif atau GK, itu kayak semacam karya tulis ilmiah. Yang kedua itu ada capaian unggulan, dan yang ketiga itu ada keterampilan bahasa Inggris gitu kegiatannya. Dan tiap tingkat prodi fakultas juga sama, tingkat kampus sama, dan tingkat LLDikti pun sama seperti itu. Oke. Nah, boleh juga nggak sih teh ceritain gitu kegiatan teteh di sana tuh ngapain aja gitu, terus ngerealisasinya gimana gitu. Kegiatan Filmapres itu pada saat seleksi ya, dari awal banget itu udah kurang lebih 1 tahun sebelum Filmapres itu ada gitu ya, dari kampus IKIP Siliwangi juga udah memfasilitasi untuk keterampilan bahasa Inggrisnya, khusus dari dosen bahasa Inggris. Dosen bahasa Inggris itu melatih para mahasiswa calon-calon mahasiswa berprestasi dari berbagai prodi, di prodi matematika, PGSD, Penmas dan lain sebagainya. Kami dilatih untuk kemampuan bahasa Inggrisnya gitu. Dan sudah itu ada seleksi tingkat fakultas waktu itu secara online lewat Zoom meeting. Jadi ada 3 tahapan, kita dibagi ke dalam beberapa room. Jadi ada room GK, ada room CU, dan ada room keterampilan bahasa Inggris. Kalau keterampilan bahasa Inggris itu kita kayak speech aja gitu, speech tentang SDGs. Nah itu tentang SDGs, speech tentang SDGs menggunakan bahasa Inggris selama waktunya 5 menit. Nah, kalau CU itu capaian unggulan, prestasi-prestasi yang sudah kita raih. Nah, kalau di CU itu, kalau tidak salah itu ada 6 kayak kategori gitu teh. Ada 6 kategori, nggak atau 8 gitu. Nah, ada pengakuan, ada kewirausahaan, ada kompetisi. Nah, di situ teman-teman mungkin di sini calon-calon Mapres ya, bisa menyiapkan itu semua. Yang masih maba-maba juga bisa menyiapkan dari sekarang untuk menjadi mahasiswa berprestasi, karena CEU itu di Filmapres nilai yang paling besar gitu, nilai yang paling besar di Filmapres ini gitu. Terus kalau GK itu gagasan kreatif, dimana kalau gagasan kreatif itu kita cari permasalahan, bebas itu permasalahannya apapun, yang kita angkat, kita inovasikan, kita solusikan dengan gagasan kreatif kita gitu. Oke. Nah, kan teteh udah nyeritain nih berbagai pengalaman tentang Filmapres ini. Nah, ada gak sih tantangan yang teteh hadapi gitu ketika mengikuti Filmapres tersebut? Tantangannya itu di manajemen waktunya sih Teh, manajemen waktunya, karena pada saat itu masih sambil kuliah dan harus menyiapkan berkas-berkas Filmapres yang cukup banyak, karena pada saat itu ke tingkat LLDikti itu ada beberapa berkas yang harus disubmit, dan alhamdulillah kemarin tuh dibantu sama dosen dari IKIP untuk submitnya. Itu ada berkas-berkas CU, ada GK, ada video keterampilan bahasa Inggris, dan untuk video keterampilan bahasa Inggris juga dibantu gitu, gak hanya kita yang teks sendiri gitu kan, sulitnya kalau teks sendiri. Jadi sama dosen dari IKIP itu dibantu untuk take videonya, dibantu untuk pemberkasannya, dan alhamdulillah membawa aku sampai sekarang gitu. Oke. Nah, pasti dalam perlombaan tersebut teteh mengalami kayak down, terus banyak tantangan. Nah, gimana sih cara bangkit gitu dari down tersebut gitu? Oke. Cara bangkit dari down tersebut karena pertama melihat kemarin pada saat di tingkat LLDikti banyak melihat yang kemampuannya sangat wow sekali ya, dari berbagai univ, dari ITB, UPI dan lain sebagainya. Tapi kalau aku pribadi, aku udah sampai titik ini juga
alhamdulillah gitu, Allah udah kasih kesempatan aku untuk sampai di titik ini, walaupun mungkin belum berkesempatan ke tingkat nasional, tapi aku udah sangat bersyukur sekali gitu. Oke. Setelah meraih banyak prestasi kan ya Teteh sudah diceritakan dari awal, terus apa saja yang sudah diikuti gitu kan ya, berbagai tantangan, tips and trick untuk teman-teman juga. Nah, setelah meraih banyaknya prestasi nih, bagaimana menurut Teteh definisi kesuksesan saat ini? Apakah definisi tersebut bisa berubah seiring waktu berjalan? Definisi kesuksesan ya Teh, kalau menurut aku definisi kesuksesan itu dari diri kita punya tujuan, apapun itu tujuannya, yang penting halnya positif dan kita bisa meraih tujuan tersebut, itu udah kesuksesan bagi diri kita gitu. Oke, mungkin ada kayak mahasiswa yang mungkin dia masih kebingungan nih mencari titik dia sukses, bahkan dia gak tahu harus mencapai apa gitu langkah berikutnya. Nah, apakah ada trik tertentu gitu dari Teteh untuk membangun mahasiswa yang masih kebingungan gitu? Untuk para mahasiswa mungkin maba ya, khususnya yang masih kebingungan, aku selama kuliah mau ngapain aja sih gitu. Coba ikuti beberapa hal yang kamu sukai, karena di IKIP Siliwangi itu sudah banyak sekali wadah-wadah ya, organisasi, baik itu hima atau UKM. Coba, pastinya di diri seorang tuh ada hal yang mereka sukai ya. Nah, coba eksplor, kembangkan hal-hal yang kamu sukai itu ke wadah-wadah yang tepat di IKIP Siliwangi. Tentunya banyak sekali ya, pasti ada salah satunya, pasti ada yang kamu sukai. Jangan takut mencoba, coba saja dulu, masalah gagal atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting kamu berani mencoba dan mencoba peluang tersebut gitu. Jadi lebih mengenal diri sendiri gitu ya Teh. Pertamanya tips and triknya kita lebih mengenal diri sendiri dan lalu dikembangkan gitu ya Teh. Oke, yang terakhir ya Teh ya, apa ada pesan gitu buat mahasiswa yang apalagi yang sedang berjuang untuk meraih prestasi ya, buat mahasiswa yang sedang ingin berkembang gitu ya, tentunya untuk mengoptimalkan potensi mereka tuh kayak gimana sih Teh? Pesan untuk para mahasiswa yang sedang mencari jati dirinya. Pesan dari aku, yang pertama, cari lingkungan yang baik yang mendukung kalian di bidang akademik maupun non akademik, dan cari kesempatan, karena kesempatan itu nggak terus-terusan datang gitu, harus dicari gitu. Cari kesempatan-kesempatan itu, baik itu mau event ataupun lain dan lain sebagainya. Cari, kalau ada peluang untuk kita maju, peluang yang baik, cobalah kesempatan itu, jangan disia-siakan. Dan kalau misalnya kalian bingung gitu untuk itu, coba konsultasikan kepada dosen-dosen gitu. Tentunya dosen-dosen juga akan sangat terbuka kalau misalnya hal-hal kalian yang inginkan seperti penelitian, pengabdian dan sebagainya itu positif. Pasti insya Allah dosen-dosen pun membantu untuk mengarahkannya ke gimana gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman tips dari Teh Pina untuk para mahasiswa yang sedang ingin mengembangkan dirinya dalam bidang prestasi akademik maupun non akademik gitu. Wah, gak kerasa ya teman-teman, Sobat Logmed, kali ini obrolan kita sudah sampai di penghujung episode. Terima kasih banyak buat Teh Pina sudah menyempatkan waktu untuk kita datang ke sini yang tadi banyak halangan di jalannya gitu ya. Semoga gitu dari podcast kali ini teman-teman dapat mengambil banyak pembelajaran, banyak cerita-cerita yang bisa diambil, yang bisa dipetik gitu ya teman-teman. Semoga teman-teman juga enggak takut untuk memulai ataupun melangkah gitu untuk mengikuti berbagai prestasi dan mengembangkan diri teman-teman. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe YouTube channel dari BMF. Tentunya salah satunya di Logmed kali ini, logika matematika, biar kamu juga nggak ketinggalan berbagai obrolan seru dan menarik yang penuh makna. Dan juga saya di sini Siti Dinia Yasipa mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.